Haleluya semuanya, selamat pagi. Siapa yang percaya di dalam rumah Tuhan itu ada sukacita? Amin. Kalau di dalam rumah-rumah yang lain-lain dia di klub dan segala macam itu sukacita yang sangat-sangat tidak permanen ya, yang hanya sementara. Amin. Tapi di dalam rumah Tuhan saya katakan ada sukacita yang melimpah, dan bukan hanya melimpah, bukan hanya hype, tapi ada kita mengalami sukacita yang terus-menerus. Walaupun dalam masalah, justru dalam masalah ada ketenangan batin, saudara. Percaya nggak? Percaya? Percaya, karena yang ngomong bukan saya, yang ngomong Yesus sendiri. Dia adalah Raja damai. Di dalam Kristus kita mengalami kedamaian. Amin. Tadi kemarin minggu lalu saya mendoakan satu orang. Dia bilang tolong doakan saya. Saya tanya mau didoakan apa? Saya mau didoakan untuk damai. Kalian tahu betapa mahalnya damai? Amin. Mungkin orang bisa kaya, bisa punya begitu banyak kekayaan kiri kanan. Tapi mereka tidak mengalami yang namanya damai. Mereka tidak bisa tidur. Tidak bisa menikmati apa yang ada dalam kehidupan mereka. Mungkin di sini juga ada yang tidak bisa tidur. Kita bisa tidur istirahat waktu kita mau istirahat. Amin. Kalian tahu itu mahal. Mungkin kita setiap hari tidur. Jadi kita tidak menganggap itu penting ataupun tidak perlu. Oh, saya nggak ada kesulitan gitu ya. Tapi saya mau katakan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat, kalau orang sakit nggak bisa tidur itu berat. Mesti pakai obat. Udah mesti pakai obat gitu. Kalau suami saya tidur ngorok gitu ya. Puji nama Tuhan. Kalau suaminya ngorok, puji Tuhan saudara. Istri-istri katakan amin. Jangan dikomplainin. Lu tahu gak pusing nih ya, istri-istri dengar kupingnya buka. Kalau suami kita itu ya gak bisa tidur, itu lebih pusing dibanding dia tidur ngorok. Betul? Ya. Nah yang kemarin kalau misalnya belum ada yang ikut nih kemarin. It's okay, kemarin kita baru launch marriage talk show. Actually talk show itu nggak represent ya. Yang kerinduan daripada kenapa ministry ini di launching itu hanya untuk apa? Sebagai satu komunitas. Dimana kenapa sih mesti ngurusin orang-orang punya perkawinan, gue tanya. Perkawinan mah gak usah diurusin, Cilita, Pastor Lita. Kepo bener sih. Ya kan, urusan saya. No, kalian tahu Tuhan peduli. Katakan amin. Tuhan peduli dengan pernikahan kalian. Kalau saya sih mau dipeduli sama Tuhan. Karena saya merasa saya butuh. Saya bilang sama suami saya dulu, kalau saya menikah sama kamu, nggak mengalami Tuhan itu tidak memberkati kita, nggak menikmati kasih Tuhan. Yang katanya dibilang experience heaven on earth, ya, menikmati apa? Surga di atas dunia. Saya bilang percuma. Karena pernikahan yang lain juga biasa-biasa itu kayaknya, ya kalau mau biasa-biasa ya, kita ngapain? Bener gak jadi orang Kristen? Katakan amin. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan datang untuk memberikan apa? Hidup yang berkelimpahan. Jadi dia juga memberikan apa? Perkawinan yang berkelimpahan. Yang penuh dengan apa? Passion. Penuh dengan kasih. Penuh dengan damai sejahtera. Sukacita. Kalau suami lagi bete jangan diomelin. Bertobatlah hari ini semua. Saya ngomongnya kenapa ke istri-istri ya. Ngeliatnya mesti ke sini lah. Sedikit kesana mulu saya. Ya kan saya diingatkan Tuhan. Ini mungkin buat saya. Bukan buat saudara. Buat saya. Karena saya orangnya suka kalau misalnya kita di rumah gitu. Dia marah-marah. Saya ikut marah-marah. Siapa yang suka kayak begitu? Gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Karena we are righteous in Christ. Amin. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Karena kita terbiasa. Orang marah kita marahin balik. Dia kesel sama kita kesel 2 kali. Ya kan? Kalau dia seneng, kita omelin juga. Kenapa kamu seneng-seneng? Katanya, gue serba salah, jangan pulang lama-lama, gue gak mau pulang. Kasihan ya suami-suami ya. Tapi enggak, istri-istri di GBC, top. Istri-istri di GBC itu adalah penolong. Tepuk tangan buat istri. Tuh kan, saya udah mau saya itu, saya kasih lagi. Pokoknya istri-istri di sini tenang, aman. Jadi kemarin kita launching, ya kenapa? Karena kita rindu. Kenapa? Memperlengkapi pernikahan. Karena saya tahu yang paling kompleks itu adalah pernikahan kalau buat saya.
Yang lain juga ada parenting of course. Tapi nomor satu adalah suami dan istri, saudara. Orang itu akan kalau mau menghancurkan yang namanya kemarin Bro Dion gak ada di sini. Dia sharing bahwa kalau dia ingin menghancurkan suatu negara, kalau negara itu mau dihancurkan dari apa? Salah satunya dari dari keluarga demi keluarga dihancurkan. Benar. Kalian kalau misalnya kita mau ngelihat anak kita mau mereka menjadi anak yang luar biasa, ya. Saya dulu pernah diberkati lah, pokoknya kita itu somehow gitu, kita pernah baca satu buku. The first time waktu kita punya anak pertama, saya diberkati sama suami saya baca satu buku mengenai bahwa gimana caranya kita itu to raise up a child, ya. Namanya kalau kita anak pertama kan kita belum punya tahu pengalaman dan segala macamnya. Dimana kita diingatkan dan diajarkan bahwa kesatuan daripada suami dan istri nomor satu itu. Dimana kita itu satu-satunya agree first. Baru anak-anak kita bisa stabil, bisa mengalami, dia sehat lah tumbuhnya gitu ya. Bukannya masalah yang lain, nomor satu tuh suami dan istri. So itu cuma shortcutnya doang, itu cuma previewnya doang. Kita akan lakukan itu sebulan sekali ya. Mungkin kita akan lakukan lah sebulan sekali. Tapi on a consistent basis. Kenapa? Karena kita mau, ini hanya pertama kita seperti menanam, merawat ya. Apalagi ada banyak lagi yang topik yang akan diomongin. Masalah apakah itu konflik, masalah apakah itu ranjang seks ya. Itu kita ngomongin bukan untuk sesuatu yang kayaknya ngapain ngomongin seks di gereja gitu ya. Kalau ngomongin seks di gereja kalian mau ngomongin di mana? Hah? Mau nanya ke siapa? Mau nanya ke YouTube? Mau nanya ke iChat? Apa tuh namanya? Ya kan? Nanya sama orang lain gitu. Intelligence yang sekarang gitu. How do you get? Tapi from the Lord, from the komunitas ini yang ada. Kita di sini berdasarkan firman Tuhan. Of course ada orang. Kita di sini bukan hanya based on experience. Kalau kalian hanya based on experience, pengalaman, ya, itu basi saudara. Ya. Tapi kalau berdasarkan firman Tuhan, saya percaya kalau Yesus yang memulai, Dia yang menjadi penopang daripada keluarga kalian, rumah tangga kalian, saya percaya semuanya akan mengalami prosperity. Akan bertumbuh. Amin. Nah, di situ jadi kita akan lakukan itu sebulan sekali. Semua yang married, oke, I'm so sorry yang married aja. Kalau belum married cepetan married, ya kan? Ya kan? Supaya karena kita ngurusin masalah. Oh, jadi pastor kalau married akan penuh dengan masalah. Haleluya, yes. Haleluya. Kenapa? Karena di dalam masalah itu adalah peluang buat Kristus bekerja. Peluang untuk mujizat Tuhan bekerja. Amin. Kita kadang-kadang memikirkan kayak gini, kalau orang itu gak ada masalah ya, itu wah luar biasa hamba Tuhan yang dahsyat. Itu bener-bener loh, dia tuh gak pernah ada masalah, semuanya mulus aja. Itu ya, namanya itu bener-bener disertai Tuhan. Kedengarannya kayak bagus gitu, tapi padahal itu gak biblical, kalian tahu. Karena kita tidak mungkin, sebenarnya pertama itu pembohong, ya, tidak biblical juga. Karena kita, kemarin minggu lalu kita baru belajar. Kalau kita mengalami masalah, justru mengucap syukur karena disitulah Tuhan bekerja. Amin. Dibilang di firman Tuhan, dibilang di sini di Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dikatakan begitu. Dibilang katanya apa? Dia adalah a very present help. Pertolongan kita yang paling saat ini loh. Bukan yang kemarin, bukan yang besok. Saat ini, what do you need? He is. Amin. Dia itu is, not was, not to be. Yes, dia adalah past tense kita sekarang dan selama-lamanya. Tapi dia saat ini bekerja dalam kehidupan kalian waktu kalian mengalami problem. So dibilang ini benar-benar luar biasa. Dikatakan a very present help in trouble. Therefore we will not fear even though the earth be removed. And though the mountains be carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled. Though the mountains shake with its swelling. Bahasa Indonesianya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengan lagu Alamot nyanyian.
Allah itu bagi kita tempat apa? Perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut rumah tangga, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi Tuhan itu ya, Dia itu apapun yang terjadi, badai apapun. Katakan ya, badai apapun menimpa saya, Tuhan penolongku. Amin. Jadi jangan lagi datang ke saya, gak apa-apa datang. Tapi jangan kalian datang hanya dengan satu puayon, oh Tuhan itu penuh dengan, saya ini penuh dengan masalah. Saya penuh dengan masalah. Kalian tahu badai seperti apapun Tuhan penolongmu, bukan saya. Amin. Datang ke saya pasti saya cuma doain, saya cuma ketepok-tepok. Pasti bisa. Tapi yang menjalani apa? Kalian. Kalian harus tahu karena itu personal walk. It's a personal journey with God. Tuhan gak bisa subkon ya. Oh iya gak apa-apa, disewa dulu aja hari ini. Yang jalanin masalah kalian ya. Ya, saya besok tinggal kalau udah beres, masalah saya ikut lagi di situ. Gak bisa. You have to go through. Dalam setiap masalah ada proses. Amin. Di mana Tuhan menjadi penolong. Sehingga kita melihat siapa yang menolong kita. Siapa yang menyembuhkan kita. Because we experience. Amin. Bad days ya. Evil days itu evil day only one. But good days itu lebih banyak lagi saudara. Dia akan mengenyangkan kita. Cuma manusia masalah even satu hari. Evil day kita ingat. Betul? Kita ada memori, kita pikirin terus. Oh yang dulu begini, begitu. Saya seperti itu. Tapi saya mau ingatkan saudara bersama-sama belajar untuk believe that God is always there for us. Dia selalu bersama kita. Dia selalu bersama kita, dia selalu menjalani setiap masalah demi masalah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di situ dibilang God is our refuge, tempat pelarian, tempat perlindungan. Juga artinya kepercayaan, He is our trust. Dialah yang kita percayai. Tadi kita nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan, betul? Engkau yang ku percaya, engkau yang ku andalkan. Tuhan, engkau yang aku andalkan. Walaupun saat ini saya melihat mungkin depan mata saya semuanya tidak mungkin. Semuanya dead end, semuanya gelap. Tapi saya mau katakan Tuhan kita, Ayo bangkit hari ini. Kita ingatkan bahwa diri kita, Tuhan Yesus, dialah pengharapan kita. Kita tidak bisa saudara mengharapkan manusia. Tidak bisa mengharapkan kekayaan. Tidak bisa mengharapkan koneksi. Tidak bisa mengharapkan apa yang sudah di-achieve, sudah dilakukan dulu. Apa skill kita, talenta kita, kepintaran kita, kepandaian kita, kecantikan, kegantengan, semuanya. Bahkan kita tidak bisa mengandalkan kebodohan kita juga. Ya udah pastilah, ya gak sih? Ya kan? Gak usah harap gitu loh. Tapi saya mau katakan, only satu-satunya itu Tuhan loh. See the thing is like God is so good ya saudara ya. Dia itu tidak bisa, dia tuh mau kita semua itu mengalami bukan hanya kalau misal kita punya anak ya, let's say ya, perumpamaan, punya anak. Dia minta apa saya kasih ya. Kurang duit saya kasih. Joel nih misalnya. Kasihan banget Joel kayaknya dijadiin perumpamaan kalau minta duit. Enggak. Anak saya baik-baik semua, gak pernah minta duit, dia ngasih duit semuanya. Haleluya. Amin. Enggak, maksudnya misalnya nih, kita ada punya anak, dia minta ini saya kasih. Besok minta ini saya kasih. Lusa saya minta saya kasih. Dia gak pernah, semua lu mau minta apa? Saya kasih. Dia tidak akan pernah mengalami proses saudara. Amin. Amin. Yang nanti punya anak pasti ngerti banget ya. Maksudnya nanti nih saya tahu banget ada struggle. Waktu kita tuh membesarkan anak tuh kayaknya bisa. Tapi itulah bagaimana cara Tuhan mendidik saya. Membuat saya belajar bahwa sometimes ada things yang Tuhan mau kasih tapi kita mengalami proses. Amin. Amin. Teruskan ya. Jadi Tuhan itu dia adalah apa? A very present help saat ini. Jadi kalau misalnya kita mengalami masalah. Aduh kok kayaknya bertubi-tubi. Kok gak berhenti-berhenti. Itu namanya Tuhan itu sedang berperkara dengan kita dan dia akan melakukan perkara-perkara ajaib saudara.
Oke? Amin. Jadi jangan pernah takut, oh ya kenapa ya? Karena saya suka gitu juga. Tapi biarlah kita hari ini diingatkan lagi bahwa ini artinya ya Tuhan itu akan melakukan mujizat loh. Oke. Saya hari ini sebenarnya mau sharing mengenai Rahab. Oke. Kita tahu Rahab itu adalah siapa? Pelacur. Kenapa kalau ngomong Rahab cuma pelacur doang? Pelacur, betul Pak Anto, betul, nggak usah itu saya tahu itu pelacur. Bener, kalau di ngomongin siapa Rahab? Pelacur. Tapi Pak Anto juga tahu ya, itu ada loh di Matius, betul ya? Ya perempuan dah pasti gitu ya. Untung kamu tahu bener loh, aduh Sunday school kita. Nah itu Rahab itu, jadi saya mau ngomong bahwa Rahab ini, sering kali kita dengerin Rahab udah gitu ya. Rahab itu, cuma saya saat ini hari ini saya mau kita merenungkan bahwa Rahab ini siapa ya? Rahab itu siapa sih? Dia itu perempuan pelacur. Perempuan sundal. Oke? Dia itu orang yang gak bener lah. Betul gak sih? Orang yang gak bener tapi namanya disebut. Ada beberapa yang nanti ada kalian lihat. Saya baru juga ada beberapa detail yang saya pikir kok bisa ya Tuhan sampai kayak begitu ya. Oke? Di Matthew ya kita lihat ya saat ini ya. Di Matius 1 ayat 5. Yang bahasa Indonesianya aja. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. So di sini ada semuanya keturunan-keturunan disebutkan ya. Sampai di akhir keturunan ada Yesus. Oke. Kenapa Rahab mesti disebut? Ya kan? Rahab itu siapa? Kita udah sering, waktu itu udah di Pastor Gard paling sering sharing mengenai ini ya, Rahab, mengenai telling a Bible story gitu mengenai Rahab gitu ya. Dan kita luar biasa kadang kita pikir iya ya Rahab kenapa ya? Kita udah denger khotbah gitu ya mengenai Rahab. Rahab itu adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena iman. Betul? Dan dia bukan hanya sekali di-mention, disebutkan di beberapa Alkitab. Salah satunya adalah dia disebutkan apa? Di tengah-tengah tokoh-tokoh iman. Di Ibrani 11. Terus kita pikir lagi apa bedanya Rahab sampai dia ditaruhkan, diposisikan seperti Abraham. Abraham kita ngerti lah kenapa dia dibilang bapak beriman begitu ya. I mean like Abraham gitu loh. Rahab juga terkenal. Tapi terkenalnya kayak tadi, Pak Anto bilang, dia pelacur. Gak bisa dong Tuhan, pelacur disamain sama Abraham. Bapak beriman. Bapak beriman, pelacur. Pelacur, bapak beriman. Apa persamaannya? Coba dipikirkan kenapa. It's only by faith yang sama. Dia itu karena iman dibenarkan. You know kan ada threads ya sekarang di IG ya. Terus saya pikir waktu profile itu saya pikir mau ngomong apa ya Tuhan ya. Salah satunya saya tulis gini, I am learning to believe. Karena waktu kita percaya itu adalah hal yang tersulit dalam hidup saya. Kita percaya nih kita righteous. Kita dibenarkan. Apalagi di GBC. Aduh kalian kalau di GBC masih gak tahu kalian dibenarkan karena Kristus. Udahlah pulang aja lah. Ya kan? Udah bertahun-tahun gitu. Saya pun udah sering sampai apal. Tapi setiap hari loh. Kita masih tetap walking a baby step upon baby step. Untuk percaya. That we are righteous in Christ. Kita ini dibenarkan karena Kristus. Waktu kita melihat diri kita benar di hadapan Kristus. Kalian akan melihat orang lain benar di hadapan Kristus. In Christ. So you will reckon. You will talk to your husband or your wife or your children seperti mereka dibenarkan di dalam Kristus. Kau akan melihat orang-orang di bawah kalian waktu kalian bekerja. Dimanapun kalian bekerja, ya, di dalam bisnis, dimanapun kalian akan deal with people, kalian akan melihat mereka kalau orang Kristen, you will see them justified and righteous in Christ. Sebelum kita bisa melihat itu, you have to see yourself in Christ, righteous. Kita harus melihat diri kita itu dibenarkan, saudara. Tuhan tidak pernah maksa untuk kalian. Lu lihat orang lain dong.
benar di hadapan Tuhan, dibenarkan karena Kristus. Sebelum itu, go back another step. Sebelum kita bisa mengampuni orang lain, if I cannot forgive my beloved husband, amen, or he, atau dia tidak bisa mengampuni saya, cuma perlu satu, I just need to see that I'm forgiven and I am righteous. Saya dibenarkan, diampuni. Aduh, saya diampuni loh. Kemarin saya bacot loh. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya terima kasih Tuhan. Saya kemarin cuma bisa ngoceh terus. Apalagi hari Minggu gitu. Kenapa ya hari Minggu tuh enak banget buat ngoceh? Enak banget. Karena ya kita lagi mau buru-buru kan. Ini saya mau buru-buru nih gitu. Jam 8 jalan gitu kan. Itu kalau mak-mak tuh kayaknya udah kayak semua menggelegar semua, kayaknya pengen keluar semua gitu. Jam 8, kenapa tiba-tiba kok bisa jam 8 sangat sulit untuk semuanya bangun misalnya. Ini hanya terjadi di keluarga saya, bukan di keluarga orang lain. Haleluya. Ya kan? Terus langsung mulai keluar, kalian tuh kenapa sih? Kalian tahu gak sih kita ke gereja itu urusannya panjang tuh saudara. Sampai history gereja kita bawa semuanya. Lu tahu gak gereja GBC ada kenapa? Buset. Loh tapi gak tahu ya, saya tuh bisa loh kepancing begitu loh. Kalian gak pernah ya? Gimana gitu, gua doang. Terus kalau udah diem ya, kok gue keluaran bablasnya banyak banget ya. Sampai kemana-mana kan kita cukup lah ya. Mami ini mau ini misalnya. Hari ini puji nama Tuhan gak terjadi loh ya. Bukan hari ini oke. Minggu-minggu kemarin mungkin. Sekarang kita ada bercandaan kalau udah masuk mobil ya. Kalau udah supaya menenangkan setiap everybody gitu. Happy Sunday gitu. Itu works. Miraculously, bener-bener secara mujizat itu tiba-tiba semuanya Happy Sunday. Happy Sunday hilang gitu. Itu yang menciptakan si Joel. Happy Sunday. Happy Sunday. Kan saya udah mau marah gitu atau saya lagi marah-marah tuh Happy Sunday. Oh iya udah. Okay. Bertobatlah gitu. Tadi kita ngomongin by faith. So by faith ini emang apa ya? Enggak menurut saya tuh it's perlu. Aduh kalau buat saya sih pembelajaran seumur hidup sih lah. Gitulah. Tapi ini benar-benar ada satu lagi nih. Tadi kan kita di mana ya? Matthew ya. Jadi tunggu. Tuhan kalau kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 29 sampai 33. Oke? Baca ya. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Ketika mereka mencobanya juga. Jadi orang Mesir tuh mencoba loh. Tapi tenggelam. 30 karena iman. Nah karena iman nih di sini nih. Pertama 29 karena iman. 30 karena iman lagi. Maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya. Jadi tembok Yeriko itu runtuh karena iman. Bukan karena orang kelilingin 7 kali terus runtuh. Kalau dikelilingin 7 kali, kalau itu emang kuat, mau 10 kali, mau 100 kali juga gak bakalan tuh runtuh. Mau kita, ya karena diteriakin. Lu mau teriakin berapa juta orang juga gak bakalan runtuh. It's because by faith. Karena iman. Udah ngomong situ 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal, bukan perempuan pelacur. Ya benar gak apa-apa sundal. Sama aja ya. Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ini kenapa tiba-tiba ada si Rahab gitu. Udah ngomongin tembok Yeriko, ya oke lah. Terus tapi kok bisa Rahab? 32 nih ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud ada di situ. Dan Samuel dan para nabi. 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Hebrew yang nulis siapa? Paulus ya bener ya? Paulus. Dia bilang tuh begini,
Karena iman Rahab 31. Ya kan? Terus dia bilang, dan apakah lagi yang harus aku sebut 32. Nih gue gak punya waktu lagi katanya. Sebab aku akan kekurangan waktu. Gue gak punya waktu. Gak punya waktu gue untuk ngomongin siapa tadi. Gideon lah, Barak lah, Simson lah, Yefta lah, Daud lah. Daud itu dahsyat loh. Daud itu dahsyat. Disamakan dengan Gideon, Barak, Simson. Sorry maaf Gideon, gak ada masalah sama Gideonnya. Gideon, Barak, Simson, ya kan? Daud, Samuel. Anak saya juga Gideon namanya si Joel. Nah itu disamain dijadiin satu. Tapi Rahab dapat satu sendiri 31. Karena iman maka Rahab. Dia kayaknya apa ya? Kalau kita baca gitu kayaknya gimana ya? Kok tuh ini aneh banget sih ngomongnya gak ada waktu untuk ngomongin Gideon. Gak ada waktu untuk ngomongin Daud. Daud itu God after. Dia adalah man after God's own heart. Dia adalah orang after God's own heart. Dia itu benar-benar dekat kepada hatinya Tuhan, dibilang. Melekat kepada Tuhan. Kok itu nggak ada waktunya, nggak di situ dibilang nggak ada waktu gitu loh. Jadi di sini ada satu hal yang Tuhan mau tekankan mengenai Rahab. Nggak ada bagus-bagusnya Rahab, saudara. Ya, ntar kita lihat lagi ya. Terus jadi di sini kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 29 dibilang katanya karena iman telah melintasi Laut Merah. Dibilang di sini sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. If God, kalau Tuhan bawa kita ya ke tengah laut. Laut yang dalam. Oke, masalah. Laut yang dalam, Laut Merah. Kalau kalian saat ini mengalami laut yang dalam, it's a deep water. Oke, saya mau bilang bahwa bukannya Tuhan ingin bawa kalian untuk menenggelamkan kalian. Ngerti gak? Tuhan itu bukan untuk menenggelamkan kita. Tapi dia ingin menenggelamkan siapa? The real enemy. Orang-orang Mesir. Dia ingin menenggelamkan apa yang menjadi kita punya apa? Musuh. Musuh kita siapa? Musuh kita bukannya, coba dilihat ke kiri dan ke kanan. Bukan lo, bercanda. Oke? Bukan lo, musuh gue bukan lo. Kalian tahu gak musuh kita itu siapa? Dia ingin menenggelamkan ya. Apa yang menjadi kita tuh kadang-kadang musuh kita tuh apa ya? Ketidakpercayaan kita. You don't believe what God says. Oke? Keegoisan kita. Katakan amin lah. Kalau gue bilang lu egois lu katakan amin gitu loh. Ya kan? Musuh kita itu loh. Ini apa gitu yang di luar jauh sana. Kalian gak usah jauh-jauh. Mulai dari yang dekat. Di kita sendiri. Keegoisan kita. Keangkuhan diri kita. Self-righteous. That we can establish our righteousness. Kita pikir kita bisa membenarkan diri kita. Amin. Apalagi kebimbangan. Kemunafikan kita. Kemunafikan tuh bukan, lu munafik. Bukan. Oh itu tuh orang munafik. Di gereja tuh semua orang munafik. Kenapa tau gak di gereja orang munafik? Sebenarnya orang munafik karena kita tidak confess that we are righteous. Kita mencoba hidup dengan kebenaran kita. Itu munafik. Tapi kalau kita hidup dengan kebenaran Kristus, bukan munafik bro. Itu namanya kita sinkron. Kita namanya sinkron dengan Kristus. Sinkron dengan sorga. Ya? Tadi dibilang lagi keangkuhan diri, kepercayaan diri sendiri. We self-confident. Oke? Ketakutan, self-help, self-independence. Ini semua dunia banget gitu ya. Kita di dunia diajarkan apa? Untuk bisa mandiri. Kebiasaan harus mandiri. Mandi sendiri gak apa-apa, saudara. Ya, tapi mandiri in a sense kita harus bisa membantu hidup kita. Jangan mengandalkan Tuhan. Hidup kita itu urusannya di kita. Kita yang responsibel, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Terus ada lagi, apalagi ketidakmampuan untuk mengampuni diri sendiri. Sering daripada kita condemn, it's so easy. Lebih mudah untuk kita mengkondem. Mengkondem itu apa ya? Menghakimi diri kita sendiri.
menghukum diri kita sendiri, itu lebih mudah daripada kita mengampuni diri kita sendiri. It takes the Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Terus jadi it's a self-condemn. Nah itu. Jadi kita waktu kita mengalami ada masalah. Sebenarnya Tuhan itu jadi waktu kita mengalami masalah. It's a deep water. Di depan kita itu ada lautan. Laut merah. Kita bilang, no, bukan Tuhan untuk menenggelamkan gue di sini. Tuhan ingin menenggelamkan apa? Musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita supaya waktu kita mengalami masalah. Ya, kalian dengar baik-baik. Waktu kita mengalami masalah, kita akan mengalami yang namanya a lot of karakter Kristus akan kita alami. Semakin hari diproses. Waktu kita keluar dari masalah itu, you're gonna be a different person. You're gonna be a better person. Amin. Jadi bukan kita, no. God loves you. Tuhan mengasihi kalian. Waktu Tuhan bilang, oke, nih. Waktu lewati. Itu yang namanya apa? Red Sea. Laut Merah. Jalan saudara, jalan. Karena itu tanah kering. Dikeringkan oleh Tuhan. Amin. So by faith tadi dibilang. Kita semua itu dibilang tadi. Ya, si Rahab, kita lihat lagi ya. Sorry, nih. Sekarang bisa dibuka yang NIV. By faith, the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptian tried to do so, they were drowned. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Jadi Rahab ini ya, dia itu menyelamatkan, kalau di bahasa Indonesia tadi mana sorry, menyambut pengintai-pengintai itu. Kenapa sih dia menyambut pengintai-pengintai itu? Dia membantu pengintai-pengintai itu menyambut, dia menyelamatkan. Waktu itu semua udah mau di kota itu mau direbut. Jadi semua dimati-matiin, oke? Yang cuma selamat tuh cuma si Rahab. Cuma si Rahab. Dia menyelamatkan pengintai yang waktu itu udah dia yang datang. Oke? Dia mengumpetin pengintai itu sehingga selamat. Itu adalah tindakan apa? Suatu tindakan yang dia lakukan. Kenapa dia lakukan itu? Orang kan melakukan sesuatu pasti ada kenapanya dong. Iya kan? Karena dia apa? Karena dia udah dengar. Yang namanya Yesus itu orang Israel punya raja, punya Tuhan itu dahsyat. Dia adalah penyelamat. Jadi dia udah denger the good things about Jesus, about God, about Allah Israel ini. Makanya dia melakukan. Nah sekarang kita katakan, oh kalau by faith, ya semuanya by faith. Gak bakalan ada yang namanya tindakan. Saya mau katakan waktu kalian by faith dengan iman, kalian mulai berkata-kata, saya percaya itu adalah tindakan. Itu adalah tindakan. Kalau kalian bilang, oh by faith kita percaya tapi kita nggak apa sih? Pekerjaan apa yang kita lakukan kalau kita bilang kita percaya? Kalau kita bilang kita dibenarkan karena dibenarkan di dalam Kristus, ya kita percaya kita dibenarkan karena Kristus. Waktu kita jatuh, kita bilang apa? Kalian tetap lakukan, confess. Saya dibenarkan karena Kristus. Semata-mata saya hanya karena Kristus. Waktu kalian tidak bisa mengandalkan semuanya lagi. Waktu kalian melakukan mungkin pekerjaan-pekerjaan bahkan yang mungkin salah lah di mata a lot of people. Di depan orang itu kalian salah. Ya kan? Kalau banyak hal lah. Kalian gak perlu saya bukakan karena kalian di rumah setiap hari pun kita banyak kegagalan-kegagalan. Amin? Jadi waktu kita bilang kita dibenarkan karena Kristus, itu adalah tindakan yang kita dimaksud adalah tindakan. Sampai saatnya Rahab itu benar-benar menyelamatkan. Dia udah percaya dulu. Oh iya ya, saya percaya. Baru terjadi dia mesti menyelamatkan. Seperti Abraham, saya percaya. Waktu dia cuma ngeliat, saya bilang saya percaya. Dia dibenarkan karena iman. Sampai dia langsung diberikan anak. Langsung dia waktu sampai terakhir dia mengorbankan anaknya. Itu perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Tapi sebelumnya dia katakan percaya. Amin. Saudara kita selalu kadang-kadang maunya yang gedenya. Apa sih perbuatan apa? Perbuatan apa kalau iman itu katanya kan tanpa perbuatan kan katanya mati. Ya emang benar. Emang benar. Itu ada di ayatnya di kitab suci. Tapi bukan berarti
Oh saya harus membuktikan. Nah, kalau masalah harus membuktikan, untuk iman saya dibuktikan, you are wrong. Karena pembuktian adalah Tuhan nanti. Amin. Bagian kita hanya percaya. Percaya dan confess. Saya mau challenge semua daripada kita. Ini things like this ya. Kita alami setiap hari. Saya mau kita hari ini benar-benar keluar daripada kebiasaan kita. Adalah orang kegilaan kalau kita mau lakukan sesuatu sama terus tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Oke? 10 tahun kita lakukan sama terus tapi kita nggak mengalami hasil yang kita mau. Kalau kita mau perubahan hasil, kalian pasti harus melakukan hal yang berbeda. Mari kita lakukan hal yang berbeda. Waktu kita mau marah, waktu kita bilang Tuhan di mana engkau? Kita katakan Tuhan, aku percaya. Oke, saya nggak bisa, Pastor. Hati saya tuh belum percaya. Saya mau katakan dulu percaya. Waktu kita katakan percaya, itu akan mengikuti saudara. Saya kemarin ngobrol, saya katakan kalau kita di dalam rumah tangga, nomor 1, by faith. By faith. Ditanya kiri kanan. By the way, tahun depan saya 25 tahun. Bersama dengan suami saya yang saya kasihi, cie. Pakai cie gitu ya. Kenapa yang mesti pakai cie gitu ya? Tapi saya mau satu hal ya. Kalau saya ngelihat berdua gitu ya, berdua kita. Gue udah pengen nangis lagi. Kalau saya 25 tahun itu benar-benar all the way semua Tuhan Yesus, saudara. Semua Tuhan Yesus. Dari tahun pertama, tahun kedua, gak ada sedikit pun kebaikan kita. Jadi kalau kalian ngeliat itu, oh iya luar biasa gitu Pastor Yudi, Pastor Lita. You are so wrong gitu loh maksudnya. Gak ada satupun yang saya bisa ambil kredit. Dia kemarin banyak salah banget karena dia bilang kreditnya ke istri saya, kredit saya omelin dia pulang. Saya bilang, lu jangan ngomong kredit ke gue lah, gue bilang gitu. Bener saya bilang gitu, lu salah men, lu salah. Saya udah bawa segini, terima kasih. Saya bilang, apa ya, maksudnya it's all the glory to Jesus ya, beneran. Kalau saya disuruh sharing bisa banyak banget masalah rumah tangga saya itu hanya karena mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan luar biasa. Dan saya percaya satu hal saudara, suami istri ya. Kita tuh sering banget, oh lu lebih jelek lah daripada gue, lu emang dasar begini. Gue nih lebih kudus nih, lebih ini kalau lagi berantem doang nih ya kayak gini. Hanya percakapan kalau lagi berantem, kalau lagi ini mah gak ada dah pokoknya. Ya kan? Tapi saya mau bilang, kalian pernah nyadar gak sih? Kalau dia ditaruh di dalam kehidupan saya itu tuh membentuk saya. Kalau gak ada dia saya jadi monster saudara. Oh Cilita sekarang udah monster, terima kasih. Ya kan? Saya tahu kalian pasti ada yang mau ngomong gitu cuma gak keluar aja. Ya kan? Tapi saya cuma mau bilang satu hal, Tuhan Yesus kau baik. Ya kan? Dia dengan sebegitu slownya dia. Gak salah loh, gak salah. Dia itu memang orangnya pelan-pelan, which is good. Good. Saya ngelihatnya jelek. Karena saya orangnya terburu-buru, saudara. Kalau gak dikawinin jadi satu, saya ini orangnya akan lari terus. Lu ngerti gak sih? Apa-apa maunya cepet, instan. Itu kejelekan saya tau gak sih? Itu musuh saya tau gak sih? Yang tadi dibilang, maunya instan, gak pernah mau sabar. That's my weakness, that's my enemies. I have a lot of weakness loh. Gak usah ngeliat saya kayak gitu, lu juga sama. Lu juga banyak men, segudang. Pasti kayak gue. Tapi ya, puji nama Tuhan kalau Tuhan taruh satu orang di dalam kehidupan kita. Dikasih anak yang mungkin membentuk kita juga. Kita cuma bisa tunjuk-tunjuk tangan. Lu begini, lu begitu, ini begini. Kita gak pernah nunjuk diri kita, aduh Tuhan terima kasih. Jadi gue ini dibentuk ya. Saya ini dibenarkan loh. Ya gak sih?
Kalau kalian udah konflik, ngomongin lah. Wes ngomongin lah. Susah banget gitu loh ngomong. Buka baju bisa, ngomong gak bisa. Gimana sih lu orang? Iya kan? Loh serius. Kalian tahu Tuhan waktu dia menciptakan Adam tidak pakai baju, bener? Telanjang. You know why? God wants an intimate thing. Gak usah ditanya itu mah. Ngerti kan? God wants an intimate thing. Dia gak mau ada perantara. Lah sekarang kalian pergi masalah hubungan rumah tangga. Pernikahan. Lihat ada masalah. Buka baju. Loh bukan buka baju maksudnya. Ada masalah nih. Kita pakai apa tau gak? Pride. Sombong. Kalau dia gak minta maaf, gue gak bakal minta maaf. Apa orang dia yang salah? Ya kan? Itu kan wanita banget ya. Wanita banget. Enak aja dia. Bayangin dia 10 tahun gue diginiin. Ya ampun, tau gak sih pastor? You don't know man. 10 tahun gue. Ya kan? 15 tahun saya udah ngikutin dia, tau gak pastor? Ya tapi kan kamu bukan kontrak di sini. Kamu seumur hidup. Baik-baik nih, liatin dengerin saya. Saya bukannya sok emak-emak ya. Bukannya sok tua di sini. No. I'm just saying that my life is so blessed. Diberkati. Di luar. Ini kita bukan ngomongin berkat jasmani dulu. Tapi saya diberkati. Karena ada seorang Yudi, ada seorang anak-anak, ada kalian di tengah-tengah saya untuk membentuk saya. You know, you don't know. Saya gak pernah percaya kalau orang itu tidak bergereja. Gue gak mau ke gereja karena gue gak mau deal sama gereja. Let me tell you ya. You don't go to church, it's your problem. It's okay. Saya gak bakalan marahin orang itu. But you will miss the best. You will miss the best. All these years, saya dari pertama kali lahir baru sampai sekarang selalu bergereja. Bukan karena sombong. Karena saya merasa butuh komunitas gitu loh. Ngerti gak sih? I need somebody man. I need somebody. Paling gak gue ke gereja, gue denger firman Tuhan, gue diingetin. Ada hadirat Tuhan, that's more than enough. My God, thank you Jesus. Ya gak sih? I'm forgiven. I am blessed that I am loved. Itu perlu loh diingetin. Karena kita ingetin kita suka lupa gitu loh. Tapi kalau kita ada di sini ya saudara ya. Dengan keluarga kita. Nih saya mau pokoknya yang dari rumah tangga masing-masing ya. Kalian ada masalah apa komunikasi please open. Be open to your spouse. Saya tuh gak bisa loh diginiin. Ngomong dong. Kan punya mulut. Kalau gak ngomong sama kalian punya pasangan mau ngomong sama siapa? Tetangga. Hah? Iya kan? Jangan ngomong sama orang tua atau sama mertua. Udah nomor satu sama kita dulu, sama hubungan kita dulu aja. Orang kita berdua aja udah rame, bobo tetangga, bobo mertua segala macam lebih rame lagi udah. Kita aja dulu, ya gak sih? Mau rame-rame berdua gitu. Jadi jadi saya selalu bilang you are gonna experience heaven on earth. Tapi ada things yang harus kita lakukan saudara. Lakukan apa? Kita percaya Tuhan nih. Di tengah-tengah dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita. Yuk kamu maunya apa? Saya gak bisa loh kayak begini. Oke, itu expectation kamu. Saya juga gak bisa begini, gimana ya? Tengahnya gimana? Tuhan tuh hadir. Tuhan tuh hadir. Dia tuh penopang kehidupan rumah tangga kalian. Masa dia gak bantuin anak-anaknya yang lagi bermasalah kayak begini? Masalahnya Tuhan gak bisa bantu kalau kalian menutup jalan. Kalian menutup jalan dengan apa? Ya udah terserah lo lah, inilah ini. Terus didiemin. Unresolved conflict. Terus going back again to the conflict again. Resolve conflict terus. Oke, lu mau sampai kapan? By the way saya kalau ngomong sama suami saya langsung aja. Lu mau ngediemin gue berapa lama men? Berapa lama lu mau nungguin kayak gini? Masalah gini lu tungguin 2-3 hari. Oh lu kuat ya 2-3 hari ya? Oke, gue bisa 3 tahun. Gue gituin. Itu bukan yang bener. Tapi itu cara saya berbicara. Lu jangan ikutin gue. Ngerti gak sih poinnya? Tapi kan kalian ada cara masing. Hey babe gitu kan. Kan biasa kalau Pastor Fedri kan sama Lili. Hey babe gitu kan. Gue denger babe aja kayaknya gitu.
gitu. Karena bukan Beb saya panggilannya. Kayak Beb gitu. Ya kan? Lili langsung meleleh gitu kan. Nothing, ya dengerin saya, tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diberesin di dalam pernikahan. Amin. Kalau Kristus menjadi fondasi nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Serius. 25 tahun it's not for me ya. I still already bingung. Aku 25, 1, 2, 3, 4, 5. Kok gue ingetnya cuma berapa tahun doang ya. Kok yang lain kayak gue lupa gitu. Puji nama Tuhan ya, kadang-kadang lupa ya. Tapi kayaknya kok lama banget gitu ya 25 ya. Tapi semakin saya lihat, ya wow. No. Nothing is I can boast, gak ada. Jadi memang Tuhan itu luar biasa gitu loh. Jadi the most important thing is in your life. Lalu di dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam gereja dan sebagainya. Amin. Ada satu hal yang saya mau buka, habis itu kita tutup ya. Di Yakobus, dua lagi. Di Yakobus, lanjutkan. 2 ayat 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Teruskan lagi yang Rahab pelacur itu. Dia masih ngomong Rahab pelacur itu. Dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi dibilang kata tadi bukanlah dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatan apa yang tadi saya udah sebutkan. Ini ayatnya ya. Yang teruskan lagi. Buka yang NIV dulu sebentar. Ini luar biasa. Jadi gini. Ini dibenarkan karena perbuatan. Kalau NIV kata-katanya lain. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous. So tadinya dia pelacur, tapi sekarang dia apa? Dianggap benar. Considered righteous. For what she did. What she did is to believe. Amin. She gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. Oke. Yang keren di sini menurut saya adalah Tuhan itu nggak pakai nunggu. Dia mau pakai Rahab, pakai aja. Betul? Dia mau pakai Rahab itu menjadi apa? Rahab itu menjadi alatnya. Dia pakai, tapi dia nggak nungguin loh. Oh Rahab, ya Tuhan mengasihi kamu. Tapi ya lu sedikit itulah, berubah dikit lah. Lu jangan jadi pelacur lah, ya kan? Lu jangan jadi pelacur, ntar baru gue pakai jadi alat gue, gitu. Lu jadi sedikit bertobat dulu lah, ya kan? Lu stop dulu gitu. Apa dia begitu? Enggak. Dia pakai aja Rahab. Si God's way ya, itu tidak melalui seperti mata manusia ataupun dunia itu melihat loh. Kalau kita ya, terus terang kalau saya yang jadi Tuhan, pasti saya bilang Rahab, kamu pakai baju beneran dulu. Sedikit lebih sopan mungkin, ya nggak tahu ya saya zaman itu ya, kan pasti ada perbedaan. Mungkin make upnya bener ya, kalau orang-orang yang pelacur itu kan make upnya kayaknya heboh bener gitu ya. Pastor Yudi, bener nggak? Pastor Pedri, bener nggak sih? Saya nggak tahu, nggak, bukan yang kalian tahu. Oh my God, poinnya bukan di situ, maksudnya di Alkitab gitu loh. Pelacur apa bedanya gitu kan? Kok di sini saya ngerti perbedaannya. Ya ampun, kalian udah ketawanya macam-macam gitu. Enggak, beneran serius. Kalau misalnya zaman dulu kan mungkin kayak dandanannya gitu ya. Heboh bener gitu ya. Enggak, bener gak sih? Mungkin cara berpakaiannya pasti kan berbeda gitu loh. Ya kan? Mungkin ya udahlah Rahab kan gak enak gitu loh diliatin orang ntar gitu ya. Kan lu kan mau gue pakai nih untuk nutupin apa, untuk bawa supaya apa sih gue mau ngomong, untuk memberi tempat ini loh, pengintai ini untuk bisa diem di rumahnya kan, maksudnya kan lu gue mau pakai nih, kan Tuhan mau pakai, maksudnya mau dipakai Tuhan apa nggak sedikit pembenahan diri gitu kan, benerin dikit gitu, cara make upnya jangan terlalu marong gitu kan ya, kayak seperti Pak Surlita gitu kan, jangan pakai yang cetar-cetar, kalau misalnya pakai bulu mata gitu kan, mungkin gitu ya. Tapi ini sesuatu yang lucu sebenarnya. Tapi kelihatannya lucu. Saya nangis loh baca ini loh. Saya bilang Tuhan gila ya. Lu tuh gak even care. You don't even care. You don't care. What people do. All you care is what Jesus did. Itu menurut gue di otak saya gak masuk saudara. Atau di otak kalian. Di otak saya gak masuk. Karena that's how God works.
You think that you are not good. Kalian berpikir nggak layak. Kalian berpikir, saya belum cukup. Saya belum bisa ini, saya nggak bisa membenahi diri. Saya masih banyak salah, saya belum bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang suami, seorang istri, seorang apa. I am not faithful. Saya nggak setia. Saya nggak jadi orang yang bisa diandalkan. Bahkan mungkin saya cheat on a lot of people. Saya menipu banyak orang. Kalian tunggu dulu, saya belum layak. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah menunggu kalian sampai layak. Tuhan gak menunggu sampai kalian, udah beres dulu nih ya semuanya, baru gue mau pakai Tuhan. Tuhan mau pakai. That's not how God. Tuhan gak kayak gitu loh. Tuhan gak nunggu. Dia mau pakai aja. Karena bukan karena perbuatan kalian, tapi karena perbuatan Kristus. Karena di sini Rahab itu dia karena by faith. Karena iman. Dia cuma percaya doang. So glorious just by faith believing. This is very mind blowing banget ya menurut saya ya. Tuhan tidak menunggu manusia berubah baru dia memakai manusia. This is sound unreal gitu buat saya, nggak real gitu. Ini kayaknya apa mungkin gitu ya. Lalu kalau ngeliatin Abraham mungkin kita masih pikir, ya Abraham ya dia kan baik gini-gini. Rahab itu siapa? Kenapa dia mesti ada di mention? Kenapa dia mesti ada di bagian faith? Di tengah-tengah hero tokoh-tokoh iman, why? Gitu loh. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, ada kan cerita ya mengenai kita tuh selalu lupa loh. Apa-apa yang kita ngomong, kita confess beda lagi. Kita percaya apa, kita confess keluar beda lagi. Sering gak sih kalian begitu? Ibaratnya seperti 10 pengintai. Kita tuh 10 pengintai kan tahu ya cerita yang 12 pengintai. Terus udah gitu yang 2 give the good story, the good report. Yang 10 ini gak good report. Without faith. Ngomongnya wah itu di situ ada giant. Ya kan? Dibilang di situ. Kita selalu pikir kita itu yang 2, pengintai yang 2 itu loh. Selalu yang kayak Joshua itu loh, Kaleb ya, wis. Itu ada senyum-senyum gitu Pak Anto ya kan. Gue mah, kita selalu bilang kita ini seperti pengintai yang 2 itu, selalu berikan kabar baik gitu kan. Kalian tahu itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. 2:10. Kita dengerin 12 ya. 2:10. Yang kasih bad news 10. 10 itu per 12 berapa? Ayo matematikanya keluarin. Ayo yang cepetan yang... Ya payah gue doang udah. Karena gue udah hitung 83 something point persen. Oke? Setiap hari. Kalian percaya gak? Kita dengerin 80 almost 85% yang kita keluarin selalu bad things. Jangan pikirin kalian tuh baik banget. Jangan pikirin kalian saya ini baik banget. You think we are always, selalu kita berikan yang terbaik, ngomong yang baik. Cuci mulut kita gitu. Kalian mau cuci mulut juga bau lagi. Makan permen juga terbau. It's talking about here. Takut jatuh lagi saya. Here ya. 10% yang kita ngomongin kadang-kadang kita selalu bad news. Tapi tetap lu 2 aja, Tuhan tetap, it doesn't matter. Puji nama Tuhan kan bukan karena kita ngomongnya berapa banyak baiknya. Even just sedikit seperti biji sesawi aja iman lu bisa memindahkan gunung. Ya kan? Amin. So saya mau katakan bahwa dengan Rahab, oke, stop untuk label kita itu nggak sanggup, nggak layak. Kita seringkali mengingatkan diri kita apa? Saya ini nggak layak. Saya ini belum bisa. Saya ini ntar dulu lah. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan. Rahab itu nggak pernah di briefing dulu gitu ya. Nggak perlu di briefing dulu, nggak perlu di KKR maju dulu gitu ya.
Altar calling dulu, pelepasan dulu. No. Kalau dulu pemikiran kita yang lama, sebelum pelayanan kita harus menguduskan diri. Kalau lu gak layak, lu jangan pelayanan. Ya kan? Kalau belum mature enough, belum mature, dewasa di dalam iman kita, jangan dulu pelayanan. Saya waktu terima Tuhan Yesus, ada banyak yang ngomong seperti ini. Oh kalau misalnya baru pertama kali baru masuk, terima Tuhan Yesus, lahir baru, itu masih baru-baru, pemula lah ya, baby Christian. Oke? It's a baby Christian, masih belum tahu apa-apa. Jangan loh, gak boleh loh. Mimbar dulu jangan. Jangan pelayanan mimbar atau apa. Mungkin ada yang ngomong gitu lah ya. Tapi saya sih gak peduli. Saya sih kayak gitu-gituan gak terlalu peduli. Cuma ada banyak lah yang mendiskualifikasikan diri kita. Betapa dahsyatnya di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu selalu menginklusif. Dia itu ministry dia selalu inklusif. Amin. Selalu merangkul. Membawa setiap orang, bahkan Rahab yang tidak layak aja dia rangkul, men. Masukin, ayo jalan. Siapa lagi yang gak layak? Ayo maju, masuk. Di dalam pelukan Kristus. Kamu ini itu, wah. Make friends with all the sinners. Amin. Bertemanlah dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya, oh iya dia belum mengalami Kristus secara agama. Saya sih ngomong ini sebenarnya khotbah, saya gak pernah demen ya pakai kata agama. It's never a religion. Gak pernah yang namanya agama. Agama itu akan memisahkan manusia. Mengotak-ngotakkan manusia. Bahkan Kristen akan dikotak-kotakan dengan denominasi. Tapi saya mau katakan Yesus itu apa? Dia punya karakter adalah menyatukan, saudara. Menginclude siapa yang tidak sanggup dan tidak pantas, mari masuk. Amin. Jadi saya mau bilang bahwa sekarang saya mau include semua orang di sini, jemaat di sini. Kalau kalian merasa masih belum yakin, saya ini masih ada masalah. Bro, sister, hey, come on, let's get inside. Do not label yourself wrong again. You are righteous by faith. By faith. Amin. Bangkit berdiri semuanya. Saya mau katakan, ayo celebrate. Suami istri celebrate. Celebrate the love, kasih daripada Tuhan di dalam rumah tangga kalian. Kalian nikmatin, men. Apalagi yang udah suami istri di dalam gereja. Nikmati kasih Kristus. Nikmati kasih Kristus. Yang belum ada pasangan gak apa-apa, Tuhan akan berikan. Dan gak ada pasangan pun, you are still celebrating God's love in your life. Amin. Tapi yang suami istri. There is no mountains. Gak ada satu gunung pun yang gak bisa engkau daki. Bersama Kristus, bersama-sama dengan pasangan kalian. Yes? Thank you Jesus. Saya mau berdoa saat ini untuk teman-teman di sini. Saya mau berdoa dua hal sebenarnya. Satu hal pada khususnya untuk yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau kalian mendengarkan khotbah ini, message hari ini, saya mau challenge kalian terima Tuhan hari ini. Ya, terima Tuhan karena apa? Karena Dia baik. Dia baik. Dia adalah Raja Damai yang memberikan damai dalam kehidupanmu. Yang memberikan ketenangan, kewarasan dalam hidupmu. Kalau kalian pikir banyak depresi, I was there. Saya mengalami depresi. Saya waktu mengalami depresi sampai gak bisa bangun dari tempat tidur sampai matiin lampu selama seharian. Because I was so depressed. Tapi waktu Tuhan mendatangi saya, menemui saya, there is life. Hidup yang berkelimpahan Tuhan berikan. Not only just hidup, tapi bukan sembarang hidup. Tuhan berikan hidup yang berkelimpahan. I want you to live that life. Kalau kalian mau mengalami hidup yang berkelimpahan itu, ikuti doa saya. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai juru selamatku Yesus. Saya mendengar seperti Rahab mendengar bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau mati buat setiap dosa-dosaku. Engkau penyelamat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini aku menerima Engkau sebagai juru selamatku Tuhan. Sehingga Engkau angkat menjadi anak kesayangan. Menjadi anggota keluargamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku saat ini menerima Engkau dan lahir baru. Selama-lamanya aku milikmu in Jesus name. Kalau itu adalah pertama kali Engkau berdoa. Kalian gak apa-apa berdoa ini mau 2 kali, 3 kali terserah ya. Tapi kalau kalian pertama kali doa. Saya yakin dan percaya. Kalian akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Kau gak sama lagi. Karena waktu Yesus masuk dalam hidupmu, tidak mungkin sama lagi. Because He is a God of a mighty God. He is God of abundance. He is God of miracles. He is God of restorer. Apa yang belum pulih, yang hancur dalam hidupmu, Dia akan pulihkan. Haleluya. Thank you Jesus. Kalau kalian di Jakarta, saya mau undang kalian datang ke sini. Bisa bersekutu berjemaat di sini. Di Sampurna Strategic Square, lantai 3A, GBC God's Beloved Church. Kalian jangan nggak subscribe dan juga dengerin firman setiap minggu. Amin. Karena dari situ kalian akan diberkati. Kalian mau cari gereja is not an accessories. Oke, bukan aksesoris. Gereja bukan aksesoris. Saya ngomong lagi, gereja bukan aksesoris. Karena gereja akan membentuk cara kalian berpikir. And the way kalian berpikir kalian salah, hidup kalian salah. Tapi kalau cara berpikir kita benar saudara, kita hidup akan dimulai tertata rapi. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dan kedua saya mau berdoa buat kita semua. Saya mau release every one of you. Kalau mungkin saat ini kalian merasakan ada yang tadi saya bilang. Saya mau nunggu Tuhan. Saya mau nunggu sampai nanti saya beres dulu Tuhan. Baru saya mau dipakai Tuhan. Saya tunggu sampai ini dulu. No, just come as you are. Come as you are right now. Terima kasih Tuhan, aku ingin berdoa setiap daripada anak-anakmu di sini Tuhan Yesus. Kalau mereka ada mungkin pemikiran-pemikiran, kesungkanan untuk maju di dalam Engkau. Tuhan mari aku berdoa in the name of Jesus. Release them Lord. Lepaskan setiap daripada yang membelenggu mereka. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang salah. Kadang-kadang ada satu hal yang membuat mereka mundur. Mengkondem mereka, menghakimi mereka, menuding mereka. In Jesus name kami katakan saat ini semuanya dilepaskan. Anak-anakmu Tuhan mulai Tuhan di dalam kebebasan. Mereka boleh hidup Tuhan dan percaya bahwa mereka seperti Rahab the righteous one. Mereka dibenarkan. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, pembenaran-Mu itu tidak akan tergoncangkan. Semua badai masalah Tuhan boleh dalam kehidupan kami terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, your righteousness in Christ is never shaken. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebenaran di dalam Kristus Tuhan tidak pernah Tuhan tergoncangkan. Selalu ada. Let it be established. Biar itu ya Bapa semakin hari Tuhan semakin Tuhan dikokohkan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita angkat tangan kita. Kita percaya Tuhan Yesus saat ini memberkati. Wajahnya melihat kepada engkau dan memberkati engkau dengan damai sejahtera-Mu. Dengan damai sejahtera Kristus. Dia mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa. Dia mengangkat lo lebih tinggi lagi. He is the lifter of your head. Jangan lagi engkau menunduk. Waktu berjalan kau lihat ke atas. Bahwa Yesus yang memberikan engkau kepercayaan. Memberikan engkau confidence di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, apapun yang kau lakukan akan berhasil. Terima kasih, bahkan kau akan diperlebar. Pengaruh-pengaruhmu akan diperlebar. Oh Tuhan, terima kasih, teritorial kalian akan diperluas. Jangan takut untuk melangkah. Karena Allah ya Bapa, Dia akan berjalan di depanmu. Thank you Jesus. Terima kasih, thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yakin. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur. All the glory to Jesus. Amin. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.